Sahabat berhasil, kali ini Andrew mau jelasin tentang tutorial bagaimana cara menggunakan Google Trend ya. Google Trend untuk teman-teman bisa meriset kata kunci buat teman-teman yang sedang berjualan, sehingga produk atau jasa teman-teman bisa diiklankan di kota yang tepat dan juga di waktu yang tepat dan juga dengan kata kunci yang tepat. Bagaimana lengkapnya? Ini videonya. Oke, jadi pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita masuk dulu ke dalam Google Trend-nya ya. Jadi di sini Endo sudah pilih Google Trend ya, kita tinggal klik aja ya, teman-teman pilih. Nah, lalu di sini akan masuk nih Google Trend. Teman-teman pilih yang pertama ini ya. Jadi kita pilih yang pertama Google Trend ya. Oke. Kita klik. Nah, kalau sudah masuk seperti ini artinya kita sudah masuk ke dalam Google Trend-nya, teman-teman. Nah, kita tinggal mulai cari aja kata kunci apa yang kita mau risetkan. Misalkan teman-teman cari teman-teman jualannya apa gitu ya, atau produk atau jasa teman-teman pakainya produk atau jasa apa. Misalkan nih ya, Andrew itu jualnya misalnya baju pria misalnya ya. Kita tinggal klik di sini teman-teman ya. Kita tinggal klik di sini baju pria, tulis di sini ya. Nah, habis itu kita tinggal klik di sini, kita enter. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, artinya datanya sudah muncul teman-teman ya. Jadi Andrew akan jelasin ya cara bacanya ya. Jadi ini adalah kata kunci yang teman-teman cari, biasanya produk atau jasa yang teman-teman jual atau yang teman-teman kerjakan gitu ya. Atau misalnya teman-teman punya usaha barbershop, atau misalnya usahanya itu jasa buat website ya, teman-teman tulis aja. Jadi ini merupakan kata kunci nih, teman-teman mau riset apa. Nah, dalam hal ini kan contohnya kita mau riset baju pria. Nah, untuk negaranya teman-teman mau riset di negara mana? Nah, misalnya kita mau riset di negara, tentunya kita tinggal di Indonesia, ya udah kita pakai di Indonesia. Di sini kita bisa pilih nih ya. Misalnya teman-teman punya produk atau jasa yang teman-teman ekspor. Nah, jadi teman-teman bisa tulis juga tentunya dalam bahasa Inggris, tapi di sini kita ambil contoh yang gampang dulu ya, baju pria tadi ya. Dan kita ambil di sini negaranya adalah Indonesia. Tadi teman-teman bisa lihat di sini kita pilih Indonesia ya. Nah, teman-teman juga bisa cari dalam rentang waktu tertentu. Misalnya teman-teman mau datanya itu hanya dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun, ya udah ini kita ganti dalam waktu 12 bulan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai data yang lebih kecil, ya udah kita kecilin misalnya dalam waktu 30 hari atau 1 bulan gitu ya. Jadi ini pilihannya banyak teman-teman ya. Nah, ini adalah data yang 30 hari. Jadi untuk pilihan waktunya kita bisa pilih nih teman-teman. Teman-teman bisa pilih yang paling kecil itulah adalah past hour, artinya 1 jam terakhir, 4 jam terakhir, 1 hari terakhir, seminggu terakhir, 3 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau dari 2004 sampai sekarang. Jadi teman-teman bisa pilih aja mau pakai data yang mana. Misalkan nih Andrew pakai datanya itu yang 7 hari terakhir deh misalnya ya, 7 hari terakhir. Andrew klik ini ya, klik ini. Nah, jadi kita akan mencari data atau kata kunci untuk baju pria untuk 7 hari terakhir, artinya dalam waktu 1 minggu ya. Nah, kita tunggu dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini kategorinya teman-teman bisa pilih nih ya. Teman-teman kategorinya apa dalam baju pria? Apakah arts and entertainment atau beauty and fitness? Jadi kita pilih aja all kategori ya, kita pilih all kategori. Nah, teman-teman juga bisa pilih, teman-teman mau cari itu maksudnya baju pria itu untuk digambar di berita atau Google Shopping atau YouTube Search. Nah, jadi kita bisa pilih. Nah, dalam hal ini Andrew pilih yang web search, artinya artikel-artikel gitu ya. Ya udah, kita contoh baju pria seperti ini. Nah, di sini datanya muncul nih. Ya, datanya muncul ya. Nah, baju pria 64 ya, ada 64 pencarian dalam waktu seminggu ya. Ini keluar nih datanya nih. Nah, ini ya.
Ini jam-jamnya nih. Jadi jam 10 barusan itu ada 64. Nah, lalu kalau jam 9 itu ada 52. Kita tinggal scroll aja. Nah, kita juga bisa lihat ya, wilayah yang paling banyak mencari kata kunci baju pria. Nah, dalam hal ini seminggu terakhir, wilayah yang paling banyak mencari itu ada di Aceh. Nah, jadi dengan data ini, kalau teman-teman mau jualan baju pria, Andrew sarankan untuk menjual baju pria untuk di daerah Aceh, ya. Yang kedua adalah di Jambi, yang ketiga di West Sulawesi, Sulawesi Barat, yang keempat di Riau, dan kelima di Riau, Pulau Riau. Jadi teman-teman bisa mentargetkan kita punya iklan atau kita punya jasa untuk wilayah tertentu, sehingga teman-teman, kalau misalnya teman-teman jualnya di Jakarta, tentunya nggak akan seramai apabila kita mentargetkan untuk berjualan di Aceh gitu ya. Nah, jadi ini contohnya nih ya. Nah, kalau ini something went wrong, artinya nggak ada data pada saat 7 hari ke belakang. Oke, kalau misalnya kita ganti dari 7 hari ke 30 hari, kita tinggal klik ya, kita ganti yang 30 hari. Nah, kalau yang 30 hari artinya kita mencari kata kunci yang mencari baju pria ya dalam waktu 30 hari ke belakang. Ya, di sini teman-teman datanya sudah berubah. Kalau seminggu itu Aceh yang paling banyak, sementara kalau sebulan itu Pulau Riau yang paling banyak. Sementara yang kedua adalah Sentral Kalimantan, untuk South East Sulawesi adalah yang ketiga, West Sulawesi atau Sulawesi Barat yang keempat, dan yang kelima adalah Kalimantan Selatan. Nah, ini juga merupakan related topik ya. Jadi baju pria adat misalnya, ini short sleeve, fashion, collar. Jadi ini merupakan salah satu yang related dengan baju pria. Nah, ini adalah related queries ya. Jadi ini merupakan kalau teman-teman mau cari kata kunci ya, mau cari kata kunci yang sedang banyak dicari, baju koko pria, model baju koko terbaru pria. Jadi ini adalah yang paling banyak dicari selama sebulan ya, dengan kata kunci yang berkaitan dengan baju pria. Oke, misalnya Andrew ganti lagi dengan, kalau baju pria itu kan bentuknya seperti barang ya. Misalnya Andrew ganti, kita bentuknya jasa deh ya. Misalnya kita ganti sekolah gitu ya, sekolah atau les private deh, les private. Nah, Andrew ganti ya, les private. Nah, ini kan ketemu nih, kita tinggal klik aja ya, kita tinggal klik. Nah, datanya kita masih pakai yang di Indonesia. Lalu untuk yang 30 hari dan all categories dan juga web search ya, kita lihat wilayah mana ya, ini masih loading teman-teman. Jadi kita sedang mencari wilayah mana yang sedang mencari kata kunci les private paling banyak ya. Kita tunggu datanya ya teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini artinya kita nggak menemukan data yang cukup dalam waktu sebulan. Caranya ini bukan berarti error, tetapi kita tinggal besarkan saja. Ininya kita besarkan menjadi 30 hari misalnya. Oke, tapi nanti deh Andrew mau jelasin dulu. Jadi di sini yang Andrew bisa dapat datanya adalah kalau teman-teman menjalankan usaha les private ya. Nah, teman-teman kalau mau lakukan usaha les private, teman-teman paling banyak itu, paling laku akan dicari orang berada di Provinsi Banten. Yang kedua ada di Jakarta, yang ketiga ada di East Java, yang keempat ada di West Java ya. Oke, di sini nggak banyak data yang muncul. Coba kita ambil data yang 1 tahun misalnya, 12 bulan ya. Nah, ini ya, data 12 bulan sudah muncul dengan kata kunci les private ya. Ini 12 bulan kita sudah ganti, wilayahnya Indonesia, web search ya. Nah, tetap ya, untuk yang di wilayah paling tinggi mencari les private itu ada di Provinsi Banten, yang kedua ada di Jakarta, yang ketiga ada di Bali, yang keempat di Sumatera Utara, dan kelima ada di West Java atau Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman punya usaha les private itu akan sangat-sangat laku apabila teman-teman buka di Banten, buka di Jakarta, dan di Bali. Jadi urutannya seperti ini. Nah ini adalah yang related topik dengan les private. Misalnya primary school itu adalah sekolah SD, high school in United States, matematika. Nah, ini adalah mata pelajaran yang paling banyak dicari atau paling banyak difavoritkan dalam waktu 1 tahun. Teman-teman ingin mengajarkan sesuatu les private ya, mereka akan lebih banyak mencari mata pelajaran matematika ya. Dan ini juga ada Medan, dan ini ada les private untuk kindergarten atau sekolah TK ya. Jadi sangat-sangat mudah menggunakan Google Trend ini
Oke, Andrew kasih salah satu contoh lagi ya, satu lagi. Misalnya Andrew jual jam tangan ya. Nah, ini datanya sudah muncul ya teman-teman ya. Jadi kalau Andrew pakai kata kunci jam tangan ya di Indonesia dengan waktu 12 bulan ya, artinya apa? Artinya paling banyak dicari itu di Aceh, yang kedua di Riau, yang ketiga di Kalimantan Selatan, ya, ini di Sulawesi Selatan, dan yang kelima di Kalimantan Barat. Nah, jadi teman-teman ya kalau mau jualan jam tangan, coba deh targetin iklannya di Aceh, di Riau, dan di kota-kota yang sudah hasil riset ini. Dan ingat, ini adalah hasil riset selama 12 bulan. Jadi kalau teman-teman merasa 12 bulan terlalu besar jangka waktunya, kita bisa kecilin lagi. Nah, di sini juga ada related queries. Jadi jam tangan apa yang paling banyak dicari? Harga jam tangan EPI ya. Jadi ini merupakan jam tangan mewah ini ya. Jam tangan anti nyamuk, ini Andrew juga nggak tahu nih jam tangan apa gitu ya. Ini harga jam tangan Vavavoom original, Andrew juga nggak tahu nih, mungkin jam tangan anak-anak atau gimana. Ini juga jam tangan harga jam tangan Tudor. Nah, jadi kalau teman-teman jualan jam tangan, coba deh bikin artikel-artikel yang berkaitan dengan jam-jam ini ya, dengan kata kunci ini, sehingga jadi dari data ini kita tahu bahwa mereka itu sedang mencari kata kunci ini yang berkaitan dengan jam tangan. Nah, silakan teman-teman bikin aja artikelnya ya, bikin artikelnya di dalam website, sehingga kalau ada permintaan untuk menanyakan tentang harga jam tangan EPI akan muncul mengenai website kalian. Nah, gitu loh. Jadi cara pakainya demikian teman-teman ya. Jadi sangat-sangat gampang. Nah, jadi buat teman-teman yang masih belum tahu bagaimana cara menggunakan Google Trend, atau teman-teman masih butuh bantuan untuk menggunakan Google Trend, silakan email Andrew aja di teknikberhasil@gmail.com. Nanti Andrew akan buatkan video tutorialnya lagi atau video yang lebih detail ya. Atau masih teman-teman mau dirisetkan kata kunci apa, atau teman-teman punya usaha apa, Andrew bisa risetkan, Andrew bisa bantu risetkan. Silakan aja request videonya di email teknikberhasil@gmail.com. Nanti Andrew akan bantu risetkan, Andrew akan bantu membuat analisanya untuk teman-teman. Usaha teman-teman itu bagusnya di kota apa ya, dan juga kata kunci apa atau barang seperti apa yang mereka cari yang related dengan usaha atau barang yang teman-teman sedang jual. Dan semuanya itu konsultasinya gratis. Andrew akan buatkan video YouTube-nya seperti ini. Jadi itu aja yang Andrew mau sampaikan. Semoga teman-teman bisa berhasil untuk berjualan dan juga bisa berhasil untuk merisetkan kata kunci sesuai dengan yang teman-teman kerjakan. Itu aja yang mau sampaikan. Salam berhasil.